Kita lanjutkan sekarang yang pertama tentang tantangan belajar daring. Jadi bisa mungkin menyampaikan tantangan apa yang ditemui ketika belajar daring dengan instruktur dan fasilitator. Baik, terima kasih Pak Monik sebagai pengajar praktek saya untuk tantangan belajar dari ketika kegiatan pendidikan guru penggerak kemarin. Yang pasti yang pertama itu sinyal, Pak. Ya. Sinyal, apalagi kalau dalam keadaan hujan itu pasti keluar masuk Zoom, keluar masuk Google Meet, dan itu juga sangat mempengaruhi kita untuk memahami materi. Ada materi yang terpotong, Pak, karena ada proses kita masuk kembali, Pak. Itu walaupun tidak sering, hanya ada beberapa kali, Pak. Terus pernah satu kali juga karena di rumah saya tidak pakai wifi. Pakai hotspot. Iya, hotspot HP. Kuotanya habis, Pak. Jadi saya tidak tahu kenapa kok muter saja. Ketika saya lihat, ya Allah, kuota saya habis, gitu kan. Akhirnya ya tadi proses untuk mengisi, dan itu jeda waktunya itu juga saya kehilangan waktu untuk mempelajari. Padahal pembelajaran di grup penggerak itu kan poinnya sangat penting semua, Pak. Ketinggalan sedikit saja itu sayang sekali. Itu yang pertama, koneksi internet. Jadi terus juga kuota habis, beli sendiri, Pak. Apapun terus, Pak, kan tadi ditanya, Pak, ya. Terus kalau di sekolah mungkin saya masih bisa pakai nebeng wifi sekolah, tapi kalau ini kan Biasanya dari libur sore hari. ya. Kemarin itu malam, Pak, jam 7 sampai jam setengah. Terus pembagian waktu, Pak. Pembagian waktu untuk mengerjakan kegiatan di LMS. Jadi karena saya di sekolah, otomatis saya harus fokus di sekolah. Karena saya guru BK, di mana saya harus ada. Jadi mungkin kalau masuk kelasnya cuma 1 jam, satu hari cuma ada beberapa jam. Tapi saya harus standby di sini karena mungkin saat waktu ada guru mata pelajaran atau wali kelas yang butuh koordinasi saya untuk anak-anak. Jadi kalau mau fokus mengerjakan ya di rumah. Dan kegiatannya memang kegiatan di grup penggerak itu yang paling banyak itu di LMS. Setiap hari harus melihat. Oke. Terus segala mungkin kesehatan. Tapi masalah waktu antara tugas sekolah dengan yang di sekolah, tugas rumah, Pak, ada, Pak, tugas rumah. Tidak boleh dilupakan, ada tugas sekolah, tugas rumah, dan tugas sendiri. Tapi alhamdulillah dilakukan semuanya. Sampai yang sampai pendampingan ini yang dapat dilalui semua, dapat kendalanya dapat diatasi. Kalau di LMS kendalanya? Kalau di rumah tidak ada kendala, Pak. Selama kita sering mengecek, sering berkomunikasi dengan teman, insya Allah kita tidak ketinggalan, karena tugas di LMS itu kan ada batas waktunya, Pak. Makanya harus ada komunikasi dengan teman untuk mengingatkan. Walaupun fasilitator pasti mengingatkan, tapi teman itu juga pengingat terbaik, Pak. Iya. Pun itu tantangan saya. Untuk kalau masalah pengerjaan tugas itu kan pakai aplikasinya, insya Allah masih bisa, Pak. Saya menggunakan Canva itu untuk pengeditan, biasanya PPT atau materinya saya edit di CapCut-nya itu, baru saya undahnya biasanya di YouTube, Pak. Iya. YouTube ada juga yang kalau tidak pakai YouTube, saya pakai PPT itu di Flip HTML5 itu. Ya sudah berulang selama 1 bulan ini, kendala tidak terlalu berat, tidaknya bisa disikapi, bisa dimenyesuaikan. Masih lama. Mungkin di awal kaget, Pak, tapi mungkin karena tidak itu ya, insya Allah bisa, Pak, menata kembali. Jadi mana yang harus
diselesaikan dulu. Jadi selalu ngecek di LMS atau jurnal, selalu ngecek jurnal itu. Biasanya kan harus ada mengomentari, harus memberi pendapat ya. Kemudian capaian selama 1 bulan ini yang bikin tersebut. Yang paling besar itu saya itu pemahaman untuk diri saya, Pak. Karena di modul 1.1 itu kan mempelajari pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu menuntut anak yang sudah ada, iya, menuntut anak yang sudah ada, kita tuntun jadi yang lebih baik. Itu yang paling penting. Terus pendidikan itu harus terfokus pada anak, jadi kita memberikan pendidikan yang terbaik, baik itu lingkungannya, suasananya, materinya, pokoknya bagaimana anak senang dengan materi kita. Itu yang paling besar pemahaman saya tentang bagaimana menjadi seorang pendidik, bagaimana memberikan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan untuk penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemindahan KD. Jadi sudah sebutkan mungkin bisa lebih difokuskan ke kegiatan yang ini. Kalau perubahan kelasnya otomatis, kalau saya itu kalau KHD itu kan kalau yang di modul 1.1 itu lebih berpihak pada anak, otomatis saya di kelas itu membuka peluang anak-anak untuk memberikan pendapat, Pak. Jadi saya tidak ceramah sendirian. Jadi saya itu mengajak anak-anak untuk ayo silakan berpendapat, ayo silakan keluarkan apa yang menjadi pendapat kalian. Itu yang pertama. Jadi saya memberi kesempatan anak-anak untuk berpendapat. Yang kedua, untuk nilai-nilai guru penggerak di modul 1.2 pasti itu ada nilai inovatif. Saya menggunakan beberapa aplikasi ketika presentasi seperti Padlet itu, Pak. Kalau Padlet itu kan, kalau PPT saja itu mungkin hanya slide, tapi kalau Padlet kan bisa ada musiknya, ada suaranya gitu. Terus anak-anak bisa memasukkan langsung pendapatnya gitu. Kalau di BK memang materi apa yang bisa seperti itu? Kalau di BK itu yang kelas 7 itu ada namanya pemahaman diri, ada pemahaman tentang tata tertib, tanggung jawab, terus memahami diri, potensi diri. Tapi yang ini ada project sekarang saya itu yang kelas 7 itu nanti saya ada kampanye anti bullying. Ya, ini kaitan dengan SRA, sekolah ramah anak. Jadi itu jadi anak-anak saya ajak untuk kampanye hanya di kelas. Kampanyenya pertama itu mereka membuat poster, terus yang kedua mereka saya ajak membuat video. Jadi di sana juga ada nilai kolaborasi sama temannya. Tapi masih berjalan ini, Pak, masih belum selesai. Dan nanti saya minta biar anak-anak itu lebih percaya diri, saya suruh unggah di IG, jangan nge-tag IG-nya sekolah dengan hashtag yang saya tunjukkan. Itu perubahan yang besar dengan inovasi pembelajaran tadi, dengan memberikan pembelajaran. Saya kadang-kadang itu mengajak anak keluar, pernah saya ajak, karena saya itu nggak pernah, Pak, di sini mengajak anak-anak pembelajaran di luar. Tapi karena ada guru penggerak ini, saya terpikir, iya ya, anak-anak diajak keluar juga bagus. Ternyata saya pernah ajak 1 kali ke depan itu, ya memang karena di awal belum bisa sangat kondusif, tapi ya memang anak-anak sudah jiwanya mereka bercanda di luar. Ayo saya biar nggak jenuh, ayo kita, kalau saya kan nggak terlalu nggak belum tahu serius sih, Pak. Ayo kita di luar saja, kita bahas materinya di luar gitu. Kadang-kadang anak, "Halo Bu, sharing aja lah Bu." Ya wes, saya sharing di luar. Padahal sama aja kan bahasanya, cuma anak-anak pengen gunakan kata sharing. Ya saya ayo di luar. Terus
anak-anak kan nggak boleh bawa HP. Ayo tak foto wes nanti gitu. Ya Bu, nanti dikirim ke HP saya ya. Jadi intinya bagaimana itu anak-anak seneng dulu. Ya mungkin saya beda sama guru mapel, saya guru BK, jadi ya tadi pembelajaran di kelasnya juga terbatas. Tapi kalau untuk kayak konseling individu, konseling kelompok, sebenarnya guru BK ini sudah ada dari filosofi KHD-nya berpihak pada anak. Itu sudah di BK, di mana kita itu walaupun dengan masalah yang sama, tapi kita tidak bisa menerapkan penyelesaian yang sama. Karena kita harus asesmen bagaimana latar belakangnya, keluarganya, kesehariannya, seperti itu. Jadi satu anak itu ya harus dengan satu penyelesaian yang spesial. Itu kalau di luar pembelajaran. Enggak, kalau di pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sudah di BK sudah. Terus tanggapan anak gimana setelah ada perubahan-perubahan kelas seperti itu? Seneng Bu, seneng Pak, biasanya malah gini, Bu, kelas sebelah itu loh diajak di luar, kita kok belum? Ya gantian gitu. Jadi ketika saya keluar gitu kan anak-anak, Bu mau mana? Gitu kan. Bentar, pembelajaran di luar, sudah kan, saya kan di luar gitu. Terus kembali kan pasti anak-anak seliburan gitu ya. Bu, kelas saya kapan Bu pembelajaran di luar? Terus nama Jeta itu enak selonjoran gitu ya. Oh, nama Jeta, ya wes kapan-kapan. Tapi mulai semuanya nggak sakno gitu kan, gitu ya. Terus taman-taman ya nanti. Itu jadi ternyata ketika saya menerapkan di kelas yang lain itu sudah berkomentar kapan saya. Jadi intinya menarik anak untuk pengen kan belajar di luar. Ya, senang dengan perubahan-perubahan itu. Pasti senang Pak dengan perubahan belajar di luar, dengan saya menggunakan LCD, terus ada gambar-gambarnya. Otomatis itu yang tidak ada kemarin-kemarin, itu belum saya lakukan kemarin Pak. Karena ada pendidikan ini saya akhirnya menggunakan itu biar nilai dari grup pembelajarannya tumbuh di diri saya gunakan langsung di kelas. Ya. Dan memang itu responnya berbeda, walaupun tidak semuanya, pasti ada satu dua yang memang belum bisa dikendalikan, tapi secara kita semuanya bagus Pak. Biasanya kalau di filosofi KHD itu ada namanya tidak ada hukuman kan Pak? Iya. Itu sebenarnya memang kalau di BK memang tidak boleh ada hukuman, dan itu cuma saya karena di BK sudah ada, cuma saya kalau di kelas saya tidak menggunakan hukuman, jadi namanya kayak kesepakatan. Iya, saya menggunakan kesepakatan walaupun belum yang sampai kesepakatan ditulis kayak di lokakarya oleh tadi. Yeah. Tapi saya mengajak kesepakatan secara tertulis dulu, belum saya menggunakan ditulis kesepakatan. Kesepakatannya ya tadi, ketika saya masuk kelas gitu kan, Bu Titin nggak mau ngomong lagi ya, mengingatkan saya masuk itu bajunya sudah dimasukkan karena anak SMP kan sebenarnya di luar kan, baju dimasukkan, sepatu tali diikat gitu. Sudah akhirnya ya tadi karena kesepakatan tadi, ketika saya masuk saya duduk diam gitu, anak-anak sudah mulai mengingatkan teman, sepatumu gitu atau apa gitu. Jadi sebenarnya memang hukuman itu tidak apa ya, kalau bisa memang hukumannya itu diganti dengan kesepakatan sehingga anak mengetahui tanggung jawabnya. Kalau hukuman itu kan seperti kayak nanti jadinya balas dendam malah kalau Oke, sekarang pasti ada harapan untuk pembelajaran ke depan, pembelajaran daring yang kita laksanakan tiap minggu ya, tiap hari bahkan. Yang di CPP. Harapan ke depan mungkin ada apa ya, istilahnya masukan
masukan atau apa untuk pembelajaran daring ke depan, bulan-bulan ke depan? Harapan-harapannya mungkin ada? Terus kalau pembelajaran materinya sudah sangat baik Pak. Sudah terlalu padat? Cukup Fasilitasnya juga sangat baik, ada pematiknya, ada diskusinya sudah sangat baik. Cuma intinya tadi dari tantangan tadi itu loh Pak, saya harapannya ada enggak pembelajaran ketemu langsung gitu, ada enggak pembelajaran, mungkin tidak kalau setiap pembelajaran luring tidak Pak, tapi adalah satu kali itu kita bertemu fasilitator selain lokakarya. Kalau lokakarya itu tidak membahas tugas Pak ya. Yeah. Jadi kalau ini tersendiri Pak, bukan lokakarya, tapi memang ada pembelajaran kita satu hari dalam satu modul itu kita itu kumpul bareng, mengerjakan bareng sama teman-teman dengan fasilitator. Jadi ada interaksi secara langsung, kita bisa bertanya secara langsung. Jadi enak Pak. Jadi pembelajarannya itu lebih mengena, lebih apa ya, lebih dapat gitu Pak. Karena kan interaksinya secara tatap muka. Memang kendala daring itu kan kita tidak semaksimal yang kita lakukan sekarang. Banyak berbalan seperti ini, harusnya ada tambahan pertemuan secara dengan fasilitator. Tapi kalau luring terus ya berat Pak. Ya berat, waktunya, masih waktunya juga. Daring kan enaknya kan bisa dilakukan dimanapun. Yang penting ada sinyal, ada paket atau lain. Di rumah pun kadang-kadang masih disambi sama yang bisa. Tapi kadang-kadang itu malah memecah fokus Pak. Ketika ada anak gitu kan, walaupun anak itu kan paham bundanya itu daring, tapi kan anak-anak kadang masih ayo nanti aku lapar gitu ya. Jadi ya menyempatkan walaupun apa gitu kan, pasti masih terpecah Pak fokusnya kalau di rumah. Tapi kalau kita memang fokus di satu tempat, otomatis apa yang ada di rumah itu kan kita sisihkan dulu, nanti kita lanjutkan ketika sudah pulang. Nah, fokusnya ketika tatap muka itu nggak didapat ketika di daring. Walaupun kita sudah masuk kamar ditutup gitu, pasti aja nanti memecah fokus. Oh iya, kumbahanku tadi. Karena di rumah Pak. Oh hujan gitu kan. Kalau di tempat kita luring, walaupun hujan, cicanya di luar kan ya sudah nggak ada yang dilakukan Pak. Itu nanti dibilas lagi. Gitu. Kalau dulu bayang-bayangan sebelum luring, terus di luring, terus ada bayang-bayang mungkin kurang nyaman apa? Maksudnya bayangan tentang kegiatan daring maksudnya. Oh, Bapak. Yang dulu dikhawatirkan tidak terjadi ya ketika pembelajaran di daring selama 1 bulan. Kalau kemarin kan khawatirnya tadi di kota, di apa itu sinyal masih bisa diatasi Pak. Masih bisa diatasi, masih bisa mengikuti dengan baik. Walaupun pernah terkendala 1-2 hari, tapi masih bisa mengikuti dengan baik, materinya bisa diterima dengan baik, dan tugas-tugas bisa diselesaikan dengan baik. Oke, berarti harapan-harapan dari sudah, kekhawatiran itu kan tidak terlalu mengganggu lah pembelajaran. Dan 1 bulan ini kan sudah dilaksanakan dengan cukup lancar, meskipun sedikit tadi ada beberapa kendala, tapi bisa dikonsumsi. Nah sekarang kita beralih ke dukungan dari ekosistem sekolah, mulai dari Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru, karena di sini itu guru penggeraknya baru 1, sebenarnya. Baru 1 ya? Iya. Saya daftar dulu aja itu mereka sudah bagaimana ya memberi dukungan. Saya belum lulus saja itu sudah dibilang guru penggerak. Sampai kadang gini, Bu, saya itu belum lulus loh, saya itu baru tahap 1, kan ada 2 tahap ya. Itu guru-guru terus ya Mas, betul ya, alhamdulillah. Loh, Bu, saya masih ada tahap 1, lulus gitu. Jadi respon mereka itu untuk mendukung itu sangat baik sekali. Sangat baik sekali, dan mereka selalu berpikir ya wes masih muda, masih bisa, ayo, karena beliau kan sudah di atas 50 semua di sini Pak. Otomatis
bisa mengikuti. Jadi ada satu yang bisa mengikuti, jadi beliau sangat mendukung. Dan kadang-kadang saya itu di sini gitu ya, misalnya saya buka laptop ngerjain itu tak tugas guru penggerak nggih Pak gitu, kerja tentang omah. Oh nih aku tuh pinter ya apa sih God. Kadang diincengin dan ada antusiasme ya dari teman-teman ya. ya mungkin karena mereka sebenarnya mungkin ada yang apa ya, di sini kan walaupun sudah mau kuliah itu semangatnya masih banyak loh Pak, masih itu jiwa-jiwa kompetisinya masih banyak Pak. Jadi kalau dari sini itu pinceng apa sih guru penggerak itu apa sih Gun buatan Pak. Terkadang itu saya kan membuat dari HP gitu ya, dia apa betitin buat Canva Pak sindelok. Terus kadang-kadang kalau di YouTube itu ya tadi di like di aku harus delok lo YouTube-nya iya Pak. Punya channel di YouTube lagi. Tapi cuma sedikit Pak. Subscribernya. Iya 40 Pak. Nanti nambah jadi 40. Oh. 1000 dulu nih. 1000 sudah ada ini. Tidak ada iklan. Karena saya kalau di Google Drive kadang-kadang takutnya dihapus, tapi kalau di YouTube kan Sudah pakai akun Belajar ID ya? iya. Ini saya kampanye kan Canva Edu. Itu karena saya pakai akun ID belajar. Jadi punya pilihan nanti. Itu seolah-olah sudah premium. Itu premium, tapi premiumnya dibayari pemerintah katanya. Saya kemarin login Canva tapi pakai akun umum, akun LG. Nggih. Ya emang nggak nampak kayak ini, nampak memang kelihatan sekali kalau itu tidak premium. Tapi untuk Belajar IT mungkin sudah lebih ini, lebih banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Banyak Pak. Jadi pilihannya banyak. Saya pernah dulu pakai Gmail yang biasa, tapi saya beli itu ada mahasiswa itu ya waktu seminar ya, ada kegiatan seminar, saya dikasih tahu itu 1 bulan 15 ribu. Saya beli Pak, memang premium di awal, tapi di minggu kedua itu ada tulisannya Anda melanggar apa gitu Pak. Harus bayar ya? Bayar 15 ribu. Lewat Transfer ke itu tadi. ke teman. Iya, dikasih tahu teman itu ini ada bisa beli akun premium 15 ribu, kalau di Canva itu kan 75 ribu, itu 15 ribu. Saya itu tertarik Pak. Ternyata tidak sampai 1 bulan itu akun Anda diturunkan karena melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Akhirnya terus waktu itu saya dikasih tahu bisa pakai akun ID. Terus saya pakai Belajar ID. pakai akun Belajar ID. Itu saya nggak pakai itu Pak, nggak pakai surat tugas. Nggak tahu langsung tertaut jadi SMPN 1 kuning. Saya pakai surat tugas, pakai SKS. Tapi pakai Gmail, jadi harusnya pakai Belajar ID. Jadi langsung kayak ada komunitas SMP 1 kuning gitu Pak. Kalau ada yang sudah pakai Belajar. Saya baru satu itu, yang lainnya belum bergabung. Karena sekarang kita hubungan dari para sekolah masyarakat di CGT ini. Kalau hubungan otomatis pasti ada Pak. Malah ini beliaunya malah seperti ini. Ayo Bu Titin, pokoknya harus ada pengimbasan ke sekolah. Iya. Itu juga suatu bentuk dukungan, bentuk semangat, bentuk itu kan Pak ya. Bentuk kayak ayo kami jadi CGP itu apa yang kamu dapatkan, itu imbaskan ke teman. Itu yang saya ditagih sekarang Pak. Jangan buat diri sendiri. Saya juga melakukan itu. Iya Pak. Saya tunggu loh. Gitu. Ditularkan ke teman-teman mungkin dari perubahan kelas itu. Kita bikin kesempatan kelas, kemudian kita bikin perubahan kelas dengan KHT, filosofi itu mungkin yang bisa lebih mudah diimbaskan sementara itu. Tapi sudah coba ya? Belum semuanya. Kalau mungkin lebih ke beberapa orang dulu dalam satu lingkungan itu yang paling dekat itu Pak. Kalau yang langsung dipakai dipresentasikan itu masih belum Pak. Kemarin itu saya minta, kan saya mengikuti Bintek Pak, media pembelajaran yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, itu saya minta jadwal besok untuk melakukan pembahasan hasil dari saya. Tugas-tugas saya itu saya tuangkan ke teman-teman. Itu kan salah satu nilai inovatif juga. Nanti juga sekalian saya juga akan memberikan nilai-nilai dari guru pembela itu kepada guru yang lain. Ya, jadi sukses bersama. Konsep yang sangat Asal tadi kan atur sukses tuh harus bersama. Artinya kan manfaat kita akan lebih ketika sukses itu dirasakan bersama-sama. Karena sungguhnya seorang itu kan dinilai bagus karena manfaatnya untuk orang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bentar Pak, saya tutup dulu. Kita lanjutkan dengan implementasi perubahan di ruang kelas. Implementasi? Iya, kalau dari Ibu sendiri sebagai CGP itu kalau nanti bisa merasakan kemajuan program di kelas untuk di kelasnya itu seperti apa yang diharapkan? Pasti yang diharapkan nanti bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar, Pak. Itu sangat paling penting. Ketika anak sudah termotivasi, kita memberikan pembelajaran seperti apapun itu akan diterima anak dan memberikan pemahaman juga bagi anak. Kalau anak sudah termotivasi, pembelajaran seperti apapun bisa jalan. Diajak diskusi, diajak membuat proyek, diajak membuat suatu diskusi studi kasus, itu pasti bisa jalan karena tadi motivasinya sudah ada. Nah, pembentukan motivasi tadi membuat anak itu nyaman dulu di kelas. Kalau anak sudah nyaman, sudah bisa asik di kelas, pasti motivasi akan meningkat dengan sendirinya. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu yang saya harapkan. Karena maaf, karena memang dari pembelajaran daring kemarin itu motivasi anak untuk belajar itu sangat ada penurunan, Pak. Ya, setelah pandemi 2 tahun. Anak-anak itu jadi kayak ketika diajak tantangan untuk masuk proyek itu dikit-dikit terus ngeluhnya itu, Pak. Jadi itu yang saya tingkatkan, itu membuat anak nyaman dengan pembelajaran, dengan menggunakan media-media. Saya berkolaborasi mungkin dengan guru yang lain sehingga di kelas itu anak nyaman, motivasi meningkat, pembelajaran juga memberi manfaat bagi anak-anak, bagi gurunya juga. Jadi konsep belajar yang memerdekakan anak sudah paham dan senang ya dengan perubahan. Iya, merdeka itu kan bisa menentukan pilihannya. Gitu kan. Bukan merdeka itu bebas, tapi mempunyai kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Apa ya ingin, ketika saya ingin belajar seperti apa? Itu berarti pembelajaran seperti itu yang pemahaman saya. Jadi merdeka belajar itu memberi anak itu kesempatan untuk memilih, kamu pilih belajar seperti apa. Dan guru ya tadi menuntun, memberikan. Jadi penerapan pembelajaran sesuai dengan filosofi KT ini sudah diterapkan meskipun di awal-awal. Jadi ke depan nanti diharapkan masih bisa dirasakan siswa peserta didik sehingga belajar bisa lebih menyenangkan, berpusat pada peserta didik dan guru punya sifat menuntutnya seperti filosofi KT. Terus apa teman-teman yang di kelas tentang perubahan pembelajaran? Temuan dari perubahan otomatis anak tadi kalau menanyakan, ini yang paling penting, Pak. Saya pernah dijemput, Pak. Saya itu kadang lupa kan, Pak, jamnya gitu. Bu, jamnya saya. Loh, Kak, jam ke-5, Kak. Jam ke-4, Bu. Ayo, Bu, gitu kan. Lah, ketika guru dijemput. Iya, ketika anak dijemput itu, saya pengen lupa. Kemarin lupa kayak kelas 7B itu nempel-nempel. Oh, yang kemarin, Kak. Apa pendapat kamu itu, tak? Iya loh, Bu. Gitu, tak cari ya ada notesticknya ada aja ya. Oh, nggak ada ya, kata stempel lah Ibu. Ternyata kan ada. Oh, ternyata apa yang saya ajak di kelas sebelah itu apa ya?
dilihat sama Menarik, anak ya. sampai saya dijemput, ayo loh bu, oh iya wes ayo, kan kemarin itu ada saya pembelajaran di kelas 7 itu saya ajak anak-anak karena materi BK itu kan bukan materi tentang pembelajaran tapi bagaimana saya waktu itu topiknya motivasi kamu belajar di kelas. Jadi saya mengajak anak, kamu pengen pembelajaran seperti apa sih yang kamu harapkan, sistem pembelajarannya, gurunya, penyampaiannya, itu saya suruh nulis, ditempelkan, nanti saya baca. Ternyata anak-anak itu suka gitu. Dan itu membuat anak-anak sampai saya dijemput. Nah itu menurut saya itu perubahan gitu. Perubahan. Nah, yang diharapkan perubahan. Ada ketertarikan tersendiri anak-anak untuk belajar. Gitu. Oke. Kemudian dari yang Ibu Titin ceritakan tadi kan positif ya tentang perubahan-perubahan kelas. Kemudian dari tantangan ke depan kalau penerapan seperti itu ada tantangan terutama dari siswa masyarakat mengembangkan diri dalam kodratnya, pendidikan sesuai kodratnya. Tantangan sih otomatis kalau mau jadi guru yang berpihak pada anak yang tidak ada hukumannya, otomatis guru itu harus menyenangkan dan sabar. Nah tantangannya bagaimana jadi guru yang bisa menuntun anak itu. Terkadang kan kita sebagai seorang guru kadang-kadang kan pasti ada capeknya. Bagaimana rasa capek itu tersisihkan, bagaimana kita masih tetap asyik di depan anak, bagaimana kita tetap bisa menuntun anak sesuai kodratnya. Kadang-kadang guru kalau capek itu kan ketika anak berpendapat yang berbeda mungkin ya, yang berbeda, kita kadang-kadang kayak gitu kan, kayak memberikan penilaian yang negatif. Tapi sebenarnya pembelajaran dari filosofi KHD ini sangat bagus kalau memang diterapkan dengan sepenuh hati. Iya Pak, sekarang gini, pembelajaran yang menyenangkan otomatis kita harus tulus sama anak. Kalau tidak tulus sama Ya, anak, anak kan bisa membaca. iya. Guru tulus apa tidak kan bisa. Ya, menuntut anak tanpa memberi hukuman, itu kan kita harus benar-benar ya tadi benar-benar sayang ke anak. Kalau nggak sayang, anak salah sedikit kita sudah emosi sudah marah. Jadi tantangannya kalau bagi saya, saya harus belajar lagi bagaimana memahami ini sehingga ini jadi pemahaman saya terapkan untuk kalau tantangan di masyarakat. Terus kalau masyarakat itu dibagi wali murid Pak ya. Ya. Wali murid otomatis Dengan perubahan transformasi seperti ini itu kira-kira wali muridnya itu seperti apa? kalau wali murid sekarang itu sudah memahami Pak. Memahami. Memahami memang anak itu memang harus diberikan kesempatan untuk belajar. Bahkan orang-orang tua sekarang itu mereka sangat vokal ketika ada anaknya mendapatkan perbedaan atau perilaku yang tidak menyenangkan, mereka selalu datang ke sini. Mereka sudah bisa sangat protes kan. Bu, anak saya seperti ini, kan tidak ada pengumuman di sekolah sehingga anak saya tidak membawa apa yang diminta gitu kan. Tiba-tiba anak saya nggak membawa kok dihukum gitu. Itu salah satu bentuk protes wali murid Pak. Jadi kalau sekarang wali murid sudah sangat mengetahui bahwa ada kurikulum merdeka di mana anak memang yang diberi kesempatan pembelajaran tanpa menghakimi. Kalau hukuman itu kan menghakimi Pak ya. Dari masyarakat sudah ini ya, sudah teredukasi ya. Tapi tetap harus ada komunikasi Pak. Di paguyuban otomatis kan komunikasi. Itu harus. Wali kelas ya? Saya wali kelas juga. Jadi ada grup untuk orang tua juga. Paguyuban. Karena ya tadi salah paham sedikit saja itu juga jadi permasalahan Pak. Itu datang ke sekolah. Jadi intinya tadi ya komunikasi Pak untuk mengatasi tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan gitu. Nanti setiap perubahan itu kan membuat orang lain bertanya-tanya, kok jadinya ini di sekolah gitu kan. Pasti anaknya kan juga bercerita. Tantangan-tantangan untuk menghadapi masyarakat itu ya pasti dengan komunikasi, menyampaikan gitu.
dalam sekolah. Terus apa perlu pihak lain selain sekolah, orang tua untuk apa mendukung program Merdeka Belajar? Pasti semua pihak pasti harus ikut karena support system itu sangat mendukung, ada komite, ada praktisi, itu kan juga menjadi satu kesatuan. Ketika semuanya berkolaborasi, semuanya saling mendukung, insya Allah tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar ini bisa berjalan dengan baik. Seperti saat ini kan ada kegiatan P5. Ya. Nah, ini kan sudah juga berjalan. Kalau P5 di jam apa? Atau kalau di sini itu setiap hari Sabtu Pak ada kegiatan P5. Oh, tiap hari. Ya tidak mengganggu, tapi terkadang ada kegiatan ini sekarang P5 wirausaha. Ya, itu kan otomatis harus ada kolaborasi, kita menggunakan kolaborasi dengan pihak luar yang memahami tentang jadi informasi, penambah informasi. Untuk kedepannya yang kira-kira perlu ditingkatkan apa sih? Untuk perubahan perilaku di kelas, dari kelas orientasi. Kedepannya mungkin yang perlu disempurnakan di sisi yang Pemahaman gurunya. Karena poin penting itu gurunya yang menuntun, otomatis gurunya harus paham yang dituntun itu yang seperti apa. Kalau anak otomatis ya sudah, itu kan karakter anak. Anak kan belajar, ingin mendapatkan suatu pembelajaran di sini. Jadi yang perlu ditingkatkan, apalagi saya guru penggerak, berarti saya harus belajar lagi, karena dari pembelajaran itu kita akan mengetahui kekurangan kita, dan itu yang harus kita lengkapi. ya. Tujuan konkret ini sudah dituangkan di jurnal, Sudah. di modul tadi. Iya. Perubahan aksi nyata. Ya, oke, cukup. Baik, kita lanjutkan untuk pembuatan kerangka portofolio. Yang pertama, sebagai CGB pasti kita akan melakukan langkah atau melaksanakan pembuatan kerangka portofolio. Kita akan berdiskusi tentang kerangka portofolio ini. Waktu loka sudah kita jelaskan secara ringkas di loka orientasi tentang portofolio digital. Memang tidak terlalu panjang lebar kita jelaskan saat itu karena terbatasnya waktu saat orientasi orientasi. Nah, mungkin Bu Titin sudah punya gambaran tentang platform digital atau media yang akan digunakan untuk portofolio. Baik Bapak, untuk penggunaan portofolionya saya menggunakan aplikasi Canva. Itu media atau platformnya. Iya. Kelebihan dari Canva mungkin bisa. Canva itu banyak pilihan Pak. Template-nya banyak pilihan, terus penggunaannya mudah, terus untuk settingannya juga sangat mudah, dan cara mengunduhnya juga mudah. Ya. Intinya simple, sederhana gitu, Dan tapi lebih update. ini Kalau untuk komponen yang akan dimasukkan ke dalam portofolio, komponen-komponen apa saja? Mungkin kan dashboard data, mungkin yang umum lah yang kita pakai di sana. Kegiatan. Iya, kegiatan juga bisa dimasukkan. terus foto Pas DI seperti ini. foto tadi ada biodata, ada foto, ada deskripsi kegiatan. Kita bisa dilengkapi, nggak usah terlalu tekstur, kita bisa dikembangkan. Kalau penyajiannya seperti apa di dalam portofolio? Mungkin dengan masih nanti ada pembaruan Pak ya. Iya. Untuk saat ini mungkin saya menggunakan kayak PDF dari portofolio dari Canva, saya masukkan ke Flip HTML, jadi kayak seperti buku gitu Pak. Iya, iya. Jadi bisa diunggah gitu Pak.
Jadi masih terlihat ada kreativitasnya gitu. Iya. Tidak hanya PDF saja. Iya. Ada baris-baris yang lebih menarik yang saya lupa membaca yang nanti bisa lebih nyaman, dan kalaupun lama itu banyak bisa tahan karena menariknya tampilan. Jadi tampilan memburu bukan sebenarnya. Kemudian yang terakhir Bu, itu sebelum kita refleksi, kita posisi diri mungkin bisa dikasih lebih singkat, baru nanti ke pengembangan diri dalam koordinasi sebagai guru. Posisi diri, peta posisi diri saat ini. Peta posisi diri seperti menggambarkan diri, Ya, gambaran saat diri. ini seperti ini. Ini kan kita masih 1 bulan dari Iya. jadi nanti kita mau baru lokal orientasi, kita baru jalan di lokasi. Jadi posisi diri kita saat ini di posisi seperti apa? Jadi peta posisi diri saya ini sebagai guru penggerak Iya. sudah menjalankan pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 dan akan melaksanakan lokakarya 1. Soalnya di hari ini, Iya. sesuai dengan jadwal kita di SMPN 1 Suku. Seperti biasa kita mulai setengah 8, nanti kita akan ketemu di loka yang nanti materinya pasti akan lebih menarik daripada yang di orientasi pertama di loka orientasi. Kemudian yang terakhir tentang rencana pengembangan diri bisa disampaikan sebagai guru penggerak. Jadi pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Baik, kompetensi yang ingin Anda kembangkan selama 6 bulan ke depan, yaitu pada pengembangan diri dan orang lain, yaitu pengembangan tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu ada berpihak pada anak, ada mandiri, ada kolaboratif, ada inovatif, dan ada reflektif, di mana di sana nanti saya akan mengembangkan bersama-sama dengan orang lain. Indikatornya yaitu dapat menggunakan nilai-nilai itu dalam kegiatan, strategi melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Sumbernya yaitu kesempatan, waktu, jaringan, dan motivasi. Bagaimana cara mengatasi faktor menghambat atau tantangan, melakukan perencanaan kegiatan dengan cermat. Terus kepemimpinan, menjadi pelopor pembelajaran dengan menerapkan kurikulum merdeka. Indikatornya jika 50% guru sejawat di sekolah itu telah menerapkan kurikulum merdeka, berarti itu indikator keberhasilan. Dan strateginya melakukan sosialisasi program, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan melakukan menampung inspirasi dari kawan rekan sejawat. Sumbernya yaitu kemampuan memimpin dan komitmen dari teman sejawat. Bagaimana cara mengatasinya? Faktor penghambat yaitu dengan berkolaborasi dengan baik. Terus kategori kepemimpinan manajemen sekolah, kompetensi yang ingin saya kembangkan 6 bulan ke depan yaitu kemampuan mengelola sekolah sesuai prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Indikatornya proses pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Strateginya melakukan pendekatan humanis dan akomodatif. Sumbernya yaitu sumber daya yang menunjang. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada dan melakukan netralisasi terhadap hambatan. Iya. Terus yang terakhir, kategori kepemimpinan pengembangan sekolah, yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan, kemampuan mengembangkan sekolah yang menghasilkan tamatan atau setelah lulus SMP, yaitu profil pelajar Pancasila. Indikator keberhasilan jika lulusan sekolah setelah SMP dapat melanjutkan ke studi lanjut. Strateginya melakukan analisis yang cermat, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki serta berkolaborasi. Sumber daya atau dukungan, kompetensi mengelola. Terus ini ada dukungan sumber daya ada 6. Terus
bagaimana cara bagaimana cara mengatasi faktor yang menghambat, melakukan evaluasi secara berkala dan perbaikan yang kontinu serta merata. Ampun? Ya. Terus mungkin kita sudah menyelesaikan hampir seluruh rangkaian tulisan ini. Sedikit saya akan merefleksi, jadi pendampingan satu ini berlangsung lancar. Saya mendukung semua pihak, terutama dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, juga dari guru itu sendiri sebagai CPT. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi bekal kita untuk langkah-langkah ke depannya. Dan mari kita ingatkan semua untuk perbaikan pendidikan di Indonesia, memperbaiki akhlak anak kita. Jangan lupa mendoakan anak kita dalam setiap kesempatan, karena doa kita insya Allah sama dengan orang tua. Dan kita selalu menyemangati anak-anak dengan pendekatan-pendekatan yang lebih religius. Artinya kalau kita ingin ditata nasib Allah, maka kita perlu menata doa. Jadi sampai supaya anak ini dan pandemi masalah tahun ini kan tidak mudah untuk mengubah perilaku mereka yang selama ini sudah agak terpuruk di semua tingkatan sekolah, jadi tidak hanya di SMP, semuanya tingkatan seperti itu. Jadi kita tidak boleh jenuh untuk melakukan anak-anak, harus selalu ingatkan, karena memang sifat kita dan manusia adalah sifat yang lupa. Kita harus selalu ingat dengan sabar dan dengan filosofi KD kita memimpin anak-anak, memimpin ke arah yang berbeda. Saya dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih atas segala yang disampaikan ke saya dalam mendampingi pendidikan hari ini. Semoga budi baik dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Bimbing di Kepala Sekolah yang kebaikan yang penuh. Saya mohon sedikit menyampaikan refleksi juga terhadap pendampingan hari ini. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah kegiatan dari awal sampai yang sekarang sudah selesai dengan lancar. Terima kasih untuk pendampingan hari ini. Terima kasih sudah datang ke sekolah saya untuk meninjau bagaimana penerapan dari pendidikan calon guru penggerak yang saya sudah terapkan di sekolah, yang sudah saya terapkan di kelas. Perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Untuk kedepannya setelah pendidikan ini saya akan terus belajar. Saya akan menjadi pembelajar yang nantinya bekal untuk menuntun anak menjadi yang lebih baik, yang dicita-citakan tujuan pendidikan kita, yaitu mencetak profil remaja dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Saya juga mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Kolek, sudah rawuh, sudah sini, sudah mendampingi saya. Saya mohon bimbingannya untuk kedepannya sampai lokakarya ke-6 nanti, sampai saya lulus, saya mohon bimbingannya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih yang segala-galanya. Alhamdulillah sudah selesai tugas kita berdua untuk pendampingan pertama ini. Tetap semangat melakukan transformasi perubahan pendidikan sesuai dengan filosofi KD. Semoga membutuhkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.